Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, wabil khusus pimpinan SMA Muhammadiyah Bapak Ahmad F. Saifuddin berserta wakil dan stafnya, para dewan guru, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita sama dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur bersama-sama. Mudah-mudahan amaliyah kita sejak pagi kita qiraatul Quran, kita belajar di kelas, sholat duha, sampai saat ini sholat zuhur, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hidup di dunia ini hanya untuk menjalani amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang telah ditentukan dalam syariat agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub di dalam rukun Islam, di antaranya sholat, puasa, haji, zakat, puasa, ya. Maka yang pertama, yang paling fundamental adalah ibadah sholat 5 waktu yang perlu kita, bukan kalian, kita itu termasuk saya, yang perlu kita jaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, atau sampai kita ini, sampai ajal kita hidup di dunia selesai. Yang namanya sholat wajib harus dijaga, laki maupun perempuan. Kalau sudah dewasa, sudah akil balik, mau tidak mau, kalau ngaku sebagai umat Islam, ngaku sebagai umat Nabi, kalau ditanya pengen masuk surga, takut sama neraka, maka diantaranya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya sholat 5 waktu, bukan zuhur doang atau bukan maghrib aja, tapi 5 waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perhatikan, yang pertama nanti akan dihisab di hari kiamat adalah perkara masalah sholat. Bukan insinyur kamu dilihat, bukan dokter, bukan, tapi bagaimana diperhatikan nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ibadah kalian, ibadah saya, ibadah kita, yaitu sholat.
Karena sholat itu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, sembahlah Sang Khalik, sembahlah Sang Pencipta yang diatur tatanan caranya oleh Nabi Muhammad SAW melalui ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain dinilai baik. Kalau sholatnya rusak, maka semuanya pun akan dinilai rusak. Maka sholat penting, dijaga. Jangan sampai sholat itu dijadikan formalitas, dijadikan sekedar hanya ada yang ngawasin. Pengawas kita yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Dihisab nanti, dihitung, ditimbang sholat. Karena sholat itu adalah apa? Tanha anil fahsyail wal munkar, mencegah dari perbuatan keji. Dan kalau sholatnya baik, insya Allah perilakunya baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah sama orang tua berakhlak, beradab dengan baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah kepada guru juga sopan santunnya baik, disiplin. Sholat dilihat cerminan manusia. Jadi kalau kita mau melihat seorang, ya lihatnya sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Karena asar dampak positif dari amalia sholat adalah bercermin kepada, cerminan itu kepada perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, bagaimana agar sholat kita bisa benar? Bagaimana sholat kita ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikuti tata cara yang baik yang diajarkan oleh Rasul. Pertama, ya, harus suci dari hadas kecil dan besar. Itu penting. Hadas kecil dan hadas besar. Bukan sekedar masuk masjid, duduk, sholat, ikut imam. Tapi hadas kecilnya perlu diperhatikan. Wudu. Kalau saya lihat di depan wudu tuh, ya Allah, bagaimana mau masuk surga? Kalau wudu basuh tangan aja masih, basuh kaki aja masih, tuh wajahnya juga masih. Jangan sampai di apa, Pak Rohim, jangan sampai disut atau dibasuh bikin media ketika lagi wudu. Harus lihat dulu tuh wudunya. Kalau salah kita yang malu, Pak Ep. Dilihat banyak lah kok wudu anak SMA Muhammadiyah. Berantakan. Kudu nyesutnya ya kudu yang selektif, yang lihat yang bagus. Ya, saya sih ya gitu lihat. Jangan lihat dari gerakannya aja. Tuh, hadas kecil. Hadas besar apalagi. Ini kadang-kadang masih SMA udah tahu hadas besar nih. Kan repot urusan. Ya. Nah, hadas besar nggak sekedar hilang dengan wudu, ya. Tapi dengan mandi junub, janabat, juga ada tata caranya, nggak sembarangan. Yang wanita haid harus tahu juga darah haid, darah istihadah harus ngerti. Jangan sebulan penuh haid mulu, nggak ada tuh. Yang nama haid paling lama 15 hari, wa aqalluha, dan paling sedikit sekejap. Ada yang nggak pernah haid, ada. Tapi nggak ada yang sebulan penuh haid, nggak ada. 15 hari golibnya, lazimnya seminggu. Nah, ada juga yang lebih dari itu. Kemudian juga ya apa, wanita ketika haid bagaimana harus yang dipelihara, harus dijaga. Kemudian dari pakaian juga, dari najis
Nah, ini penting nih. Yang laki kadang Fuad duduk sembarangan ya di lapangan atau di mana ada najisnya main dudukin aja, lalu sholat zuhur sholat ikut padahal celananya nempel najis. Atau istinja baul kencing, ketika habis pipis kencing ceboknya nggak bener, netes di celana dalam, najis, nggak sah. Itu perhatiin tuh. Saya sih nggak pernah ngintip, cuman saya duga-duga aja kan begitu. Kalau nggak teliti kita, kalau nggak disiplin, nggak afik, bahaya. Banceretan air kencing ke celana kita juga, itu hati-hati ceboknya. Airnya juga air keran netes ke bawah, jangan kena celana kita dari najis. Nah, itu bahaya juga. Dari tempat wudhu nggak pakai sendal masuk ke masjid, ya itu juga menjaga keafikan, kesucian. Maka kalau masjid-masjid di kampung tuh setelah tempat wudhu Pak ya ada ada aliran air ya, kolam kecil, supaya kakinya dicuci lagi, masuk masjid suci tuh, saking afiknya tuh. Ini enggak, dari kelas nyeker masuk, ada yang naruh sepatu di ruang guru nyeker. Kalau wudhu sembarangan, wudhunya muka doang. Kalau usia kita nih, usia kalian semua udah akil balik, udah mukallaf, udah menanggung hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, udah ditanggung, bukan tanggungan orang tua lagi. Kalau kaliannya sholat masih seperti ini, besok meninggal misalnya bulan depan, itu dihisab, ditanggung jawab tuh. Makanya diperbaiki ya. Yang hal-hal kecil itu untuk, kalau masalah ibadah kan buat kita, buat pribadi yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibahas panjang nih nggak selesai ya. Yang penting saya mengajak ya untuk kita semua, ibadah khusus sholat ini jangan dipermainkan ya, harus serius, harus benar-benar niat lillahi ta'ala, dan tata caranya harus benar. Celana juga jangan sampai kelihatan aurat. Ada bokong kalau lagi nungging, lagi sujud atau lagi ruku, kalau yang celananya ketat itu I love you-nya kelihatan tuh. Waduh. Kalau putih mending kayak Ezar. Ini kalau burik kan repot. Ya gitu. Itu kan aurat itu. Itu aurat jangan main-main, itu aurat. Tapi kalian nggak pernah perhatiin tuh kan? Aurat tuh, jangan sampai kelihatan. Dilihat apa belakangnya. Ya. Itu masalah sholat. Makanya terakhir sebagai penutup ada kisah di dalam kitab Durratun Nasihin di zaman sahabat Abu Bakar. Ini penutup nih, perhatiin. Ada orang mati, mayit, udah disolatin, udah dimandiin, dibawa kemana? Bayuran, mau apain bayuran? Ya, dibawa ke masjid, mau diapain? Sholatin. Begitu mayit ingin disolatin, bergerak-gerak tuh mayit, hidup. Pas dilihat, dibuka tuh kerandanya, ada ular sedang melilit lehernya, menggigit dan menghisap darahnya. Saat itu sahabat mengambil kayu ingin dipukul tuh ular itu, ingin dimatiin tuh ular. Tanpa atas izin Allah Subhanahu wa taala, ular itu bisa bicara, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taktulani, kenapa engkau ingin membunuhku, kata ular. Apa dosaku? Aku menghisap dan menggigit mayit ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu sahabat bertanya, "Hai ular, kenapa engkau menghisap dan menggigit mayit itu?" Jawab ular, "Iya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mayit ini ketika hidupnya ada 3 hal yang tidak dijalankan. Yang pertama, mendengar suara azan atau panggilan sholat diabaikan, masih tetap di warkop, masih tetap di pasar, masih tetap di tongkrongan, padahal azan. Udah Jumat, udah mulai masih aja di kelas atau di mana. Bahkan yang na'udzubillah summa na'udzubillah nggak sholat sama sekali. Ya, jadi panggilan azan diremehkan. Yang kedua, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak bersedekah. Yang terakhir, ada forum pengajian, ada majlis taklim, nggak mau menghadirinya. Padahal majlis taklim itu bagaimana agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya agama lebih jauh lagi dan lebih tahu yang kita belum tahu akan menjadi tahu. Yang tadinya kita nggak kenal halal haram, hukum-hukum Allah, kita tahu adanya di pengajian, di majlis taklim. Silakan kita berusaha untuk dunia, tapi jangan lupakan juga untuk akhirat. Artinya kita imbangi ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.